Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ar-Rahman Syafebi, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum. Perkenalkan, nama saya Mumarin Alfiarido dengan NIM 07011282328 dari Prodi Administrasi Publik. Secara teoritis, perkembangan tanggung jawab dan wewenang serikat pekerja atau serikat buruh dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama union security, yang kedua anti-union shop. Pada tahap ini, serikat buruh sama sekali tidak diakui dan perusahaan menolak untuk memberikan pekerjaan pada anggota serikat buruh. Yang ketiga open shop. Pada tahap ini, majikan masih tetap tidak ingin mengakui serikat buruh sebagai wakil pada buruh. Majikan langsung berurusan dengan para buruh secara individual. Yang keempat, exclusive bargaining agent. Pada tahap ini, serikat buruh diakui sebagai satu-satunya wakil buruh. Serikat buruh bertanggung jawab atas perundingan-perundingan yang menyangkut kondisi semua karyawan, termasuk karyawan yang tidak menjadi anggota serikat buruh. Yang kelima, preferential shop. Pada tahap ini, majikan memberikan prioritas bagi buruh yang menjadi anggota serikat buruh. Yang keenam, maintenance of membership. Semua karyawan menjadi anggota serikat buruh pada atau setelah tanggal tertentu harus tetap menjadi anggota selama jangka waktu persetujuan kerja. Yang ketujuh, agency shop. Yang pada tahap ini, semua karyawan harus membayar iuran kepada serikat buruh meskipun tidak menjadi anggota serikat buruh. Yang kedelapan, union shop. Semua karyawan harus menjadi anggota serikat buruh. Majikan dapat mempekerjakan orang-orang yang bukan anggota serikat buruh, tetapi setelah mereka diterima sebagai karyawan harus menjadi anggota serikat buruh. Yang kesembilan, closed shop. Artinya hanya anggota serikat buruh yang dapat diterima sebagai karyawan. Dan yang terakhir, check off. Majikan memotong dari upah buruh sejumlah uang yang disetorkan ke dalam kas serikat buruh sebagai iuran buruh. Pada pokoknya, sarana serikat buruh menghadapi majikan dengan cara yang pertama, yaitu pemogokan atau strike. Strike ini dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, economic strike. Tujuannya hanya untuk memaksa kenaikan upah. Yang kedua, unfair labor practice strike. Nah, serikat buruh menghentikan kerja sebagai protes terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh majikan. Yang ketiga, sympathetic strike. Dalam hal ini, anggota serikat buruh menghentikan kerja sebagai protes terhadap kondisi kerja di perusahaan itu sendiri. Yang keempat, general strike atau pemogokan umum. Nah, ini merupakan perluasan dari the sympathetic of strike, karena pemogokan ini meliputi seluruh atau sebagian besar anggota serikat buruh dalam suatu kelompok atau wilayah tertentu. Yang kelima, outlaw strike atau pemogokan liar. Jenis pemogokan ini merupakan pemogokan yang dijalankan tanpa adanya instruksi atau kuasa dari pemimpin serikat buruh. Yang keenam, flash strike of Juiki. Anggota tertentu dari serikat buruh menghentikan kerja kadang-kadang tanpa pemberitahuan atau warning. Flash strike juga tergolong pemogokan liar. Yang ketujuh, sit down strike. Para pemogok menghentikan kerja tetapi tidak meninggalkan tempat kerja sehingga tetap menguasai fasilitas dari perusahaan itu sendiri. Yang kedelapan, slow strike. Pemogokan ini sebenarnya bukan pemogokan dalam arti yang menghentikan kerja, namun hanya memperlambat pekerjaannya saja. Ya, cara yang kedua yaitu dengan cara memagari atau picketing. Dalam hal picketing, wakil-wakil serikat buruh berjalan mondar-mandir di muka pintu masuk perusahaan dengan membawa plakat-plakat untuk memberitahukan kepada umum bahwa sedang terjadi perselisihan pemburuan. Mereka mengharap agar masyarakat umum memberikan dukungan kepada serikat buruh. Selain sebagai alat pemberitahuan kepada umum, picketing juga dapat digunakan untuk menghalangi operasi perusahaan dan dengan demikian memaksa majikan menuruti kehendak serikat buruh. Dan cara yang terakhir adalah boykot. Boykot dilakukan dengan cara menghalangi majikan menjual barang atau jasa yang dihasilkan, dengan cara menganjurkan kepada anggota-anggota serikat buruh melalui majalah serikat buruh untuk tidak membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang sedang diboikot. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan dari hasil ringkasan saya mengenai bab 9 pada buku hukum pemburuhan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.